warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya ucapkan selamat datang dalam virtual Zoom acara podcast Corner YLC ke-11 di tahun 2024. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman yang join online, saya ingin tanya nih, kira-kira yang udah pada tahu belum sih kira-kira kita tuh mau bahas apa? Oke, nah sesuai dengan judulnya ya, podcast Corner kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas mengenai yuk kenali love language-mu di tempat kerja. Nah, sebenarnya love language itu apa sih? Jadi, love language itu adalah bagaimana cara seseorang untuk menyampaikan rasa sayang mereka ataupun juga menerima rasa sayang dari orang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sebelumnya saya ingin menanyakan kabar dari teman-teman semua nih. Gimana sih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mungkin bisa open mic dulu nih teman-teman. Mungkin kabarnya gimana nih di sini? Ada yang mau open mic mungkin teman-teman di sini? Kabarnya gimana nih? Kalau di Sehat. sini kita Alhamdulillah. cuacanya lagi mendung nih di sini, tapi semoga ya semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, di sini saya selaku host ingin memberitahukan beberapa aturan yang perlu diperhatikan pada podcast kita kali ini. Yang pertama, di sini teman-teman wajib untuk mengisi presensi, di mana presensi ini dapat di-scan pada slide atau teman-teman bisa cek pada kolom chat yang ada untuk bisa mendapatkan linknya. Kurang lebih kita akan berikan waktu 1 menit ya teman-teman. Boleh langsung di-scan presensinya di layar. Oke. Selanjutnya, aturan selanjutnya, teman-teman di sini dimohon untuk off mikrofon dan juga on kamera. Untuk kita bisa lihat nih wajahnya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman juga dimohon untuk wajib rename nama akunnya menjadi nama lengkap underscore perusahaan atau entitas. Atau mungkin teman-teman yang berasal dari luar AMC, boleh juga di-rename menjadi nama lengkap underscore domisili. Oke, udah di-rename ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman juga harap menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Untuk virtual backgroundnya dapat di-scan di barcode pada slide atau teman-teman bisa cek nih di kolom chat untuk melihat linknya. Di sini teman-teman juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada narasumber kita nanti dan pertanyaannya bisa diajukan melalui raise hand atau teman-teman bisa langsung kirim aja melalui chat di Zoom. Nah, selain itu saya juga mau menginformasikan bahwa format nama yang benar dan juga pengisian presensi menjadi syarat wajib untuk menjadi pemenang peserta teraktif dan juga kuisis yang akan diumumkan di akhir acara nih teman-teman. Jadi jangan sampai terlewat ya teman-teman semuanya. Oke, next ada yang udah tahu belum nih podcast corner itu apa sih sebenarnya? Mungkin di sini teman-teman ada yang baru join podcast corner. Jadi podcast corner ini merupakan program reguler YLC yang dipersembahkan oleh para expert dengan berbagai latar belakang. Dan nantinya akan berbagi keahlian terkait dengan kompetensi, hobi, pengetahuan umum, isu-isu hangat, dan lain sebagainya. So, teman-teman simak baik-baik dan stay tune ya teman-teman. Nah, dengan mengikuti podcast ini, teman-teman akan menambah poin keaktifan dan menjadi bagian dari jam development teman-teman. Untuk tema podcast kita kali ini relate to behavior kompetensi yaitu di interpersonal skill. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk update my development-nya di website ylcku.com. Oke, lanjut kepada seluruh peserta. Diperkenankan juga untuk follow akun sosial media yang ada di layar Bapak Ibu sekalian ya.
Karena dengan follow sosial media kami, di sini Bapak Ibu dan teman-teman akan mendapatkan update berita menarik dari YLC. Untuk Instagram di sini teman-teman bisa follow di @YLC official, dan untuk di TikTok teman-teman bisa follow di @YLC official juga. Dan di YouTube teman-teman bisa nih follow YKBUT Learning Center, serta di websitenya ada di ylcco.com. Jangan lupa di follow ya teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara intinya, boleh yuk kita teman-teman sama-sama kita menyanyikan lagu Mars YKBUT. Yayasan Karya Bakti United Tractors turut membangun negara dengan karakter pancadaya, berkarya untuk nusa bangsa. Yayasan Karya Bakti United Tractors tumbuh berkelanjutan, berlandaskan ketakwaan pada Ilahi serta budaya peduli insan, bersatu dalam keragaman, kerjasama dalam keberagaman, membangun daya keahlian, berkarya penuh amanah. Yayasan Karya Bakti United Tractors, satu asa laksanakan karsa, inovasi dalam karyanya menjadi kebanggaan negara. Yayasan Karya Bakti United Tractors menjadi kebanggaan Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang telah menyanyikan Mars YKBUT bersama-sama. Sekarang kita mau cek sound dulu nih. Mungkin teman-teman di sini bisa open mic ya. Kita mau jargon dulu. Semangat pagi. Kita bisa. Luar biasa. YKBUT. Pride of the Nation. Oke, kayaknya kurang semangat nih. Boleh diulangin ya, teman-teman ya, semua ya. Kita ulangin ya. Mungkin teman-teman yang belum open mic bisa nih open mic dulu ya. Oke, saya ulangin. Semangat pagi. Kita bisa. Luar biasa. Luar biasa. YKBUT. Pride of the Nation. Oke, seru banget nih teman-teman. Udah pada semangat ya semuanya. Oke, nah, ini saya kembali mengingatkan ya kepada teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi. Di sini teman-teman bisa langsung aja scan barcode-nya pada slide atau bisa cek di kolom chat untuk dapat link presensinya. Kita berikan waktu kurang lebih 30 detik ya teman-teman semua. Kemudian di sini peserta dimohon untuk off microphone dan juga on kamera kalau bisa ya. Dan wajib rename juga untuk nama akunnya menjadi nama lengkap _ perusahaan atau entitas, atau teman-teman juga bisa yang dari luar AHMC dikasih nama lengkap _ domisili. Oke, nah peserta juga diharapkan menggunakan virtual background yang telah tersedia. Di sini teman-teman bisa scan barcode pada slide-nya atau mungkin bisa juga cek di kolom chat-nya ya untuk dapat link virtual background-nya. Oke, nah di sini nanti teman-teman bisa juga nih memberikan pertanyaan kepada narasumbernya, bisa langsung raise hand atau mungkin bisa chat aja di kolom chat Zoom-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Dan saya ulangi kembali ya bahwa format nama yang benar dan juga pengisian presensi menjadi syarat wajib untuk menjadi pemenang peserta teraktif dan juga pemenang kuisis yang nanti akan diumumkan di akhir acara. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman semua ya. Oke, karena sepertinya audiens sudah tidak sabar lagi nih
Mungkin kita bisa langsung saja mulai acara podcast Corner YLC kali ini ya. Tapi karena tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indah, selaku host yang akan memandu acara podcast YLC kali ini. Nah, di podcast kali ini, saya ditemani juga oleh narasumber yang keren banget nih, Masya Allah ya. Di sini ada Mbak Vero dan Mbak Nanda. Halo. Oke, halo Mbak Vero, Mbak Nanda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik ya, kan hari ini kan udah gajian ya? Alhamdulillah. Kebenaran udah. Pasti baik banget di kabar ini. Oke. Senyum ya. Agak senyum kan gitu kan. Tapi udah hari habis yang kayaknya bahagia. Nan. Lewat doang. Buat bayar utang ya Mbak Vero ya? Cicilan. Diomongin. Oke, nah tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk sama Mbak Vero dan juga Mbak Nanda terkait tema kita kali ini ya. Oke, nah Mbak Vero, Mbak Nanda, sebenarnya kita mau bahas apa aja sih di tema kita kali ini? Oke, siapa nih? Mbak Nanda. Untuk tema kita hari ini itu mengenai love language ya. Love language ini kan sebenarnya sangat lagi happening banget gitu ya sekarang ya Mbak Vero ya. Apalagi Ya. di kalangan anak-anak muda. Gen Z. Love language lu apa? Love language gue ini nih act of service. Iya. Kalau aku ditanya itu word of affirmation. Aduh. Wah, Penting. kata-kata penting ya. Iya, penting. Kata-kata Iya. Saya sensitif mendengar gitu. Oke. Berarti kalau act of service action speaks louder gitu. Yes. Action. Ya, mungkin Iya, lebih gitu. kurang nanti kita Jangan akan omdo bahas gitu ya. kita lebih membahas lebih mendalam mengenai love language itu, tapi khususnya di tempat kerja. Oke, ya memang love language itu sekarang sedang happening banget ya istilahnya gitu ya. Oke, nah terus sebenarnya love language itu kalau dari ilmu psikologi itu sebenarnya apa sih Mbak Nanda, Mbak Vero? Bisa nggak coba tolong dijelaskan? Awalnya love language, awalnya kenapa ada love language ini dulu dipopulerkan oleh si Gary Chapman. Ini dulu makanannya Mbak Nanda waktu pas dia lagi belajar tentang love language ya dulu. Di Amerika ya dulu kayaknya ya. Ketemu sama Pak Gary Chapman ya. Ya, kemarin sempat membimbing saya. Oke, tuh kan. Kan jelas kan? Langsung dibimbing ya? Langsung dibimbing oleh Pak Gary Chapman. Silakan Mbak Nanda. Gary Chapman ya, oke. Jadi dasar konsep kali ya, konsep awal banget tuh si love language ini tuh dikemukakan oleh dia tuh sebenarnya antropologi Mbak. Ya. Seorang antropolog Psikologi sosial. yang related tuh social psychology gitu. Jadi psikologi sosial yang mana kita membangun hubungan gitu dengan lingkungan kita, dengan pasangan kita, dengan relasi sosial kita gitu. Nah, kemudian sebenarnya Gary Chapman ini udah udah mengemukakan konsep ini tuh sejak tahun awal 90-an. Ya. Sejak tahun awal 90-an hingga awal 2000-an itu buku pertama yang ia tulis itu berjudul The Five Love Language, How to Express Heartfelt gitu. How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Nah, jadi sebenarnya dari judulnya aja tuh udah oh ini Nyambung. untuk sama pasangan kita ya gitu. Oh, ini berarti love language cuma bisa diaplikasikan ke Relation teman ya. hidup kita Iya, gitu. iya. Tapi kan yang namanya teori kan pasti berkembang gitu ya seiring berjalannya waktu gitu. Nah, sehingga si Chapman ini sering tuh menulis buku konsep 5 bahasa cinta ya atau 5 dari love language ini untuk relasi kita dengan orang tua, kemudian dengan anak-anak kita gitu. Apalagi anak-anak kan berkembang ada usianya masih anak-anak, kemudian ada komunikasi ke remaja itu kayak gimana gitu, komunikasi ke dewasa awal itu seperti gimana gitu. Nah, jadi sudah banyak nih buku tentang love language yang dikeluarkan oleh Chapman ini tentang ekspresi rasa sayang. How to expression your love language. Seperti Lebih itu. ke how to communicate ya, Yes. how to menyampaikan, Bagaimana how to, menyampaikan. menerima rasa sayang dari
lingkungan kita. Nah, yang terbaru nih Mbak Vero ini mungkin relate ya sama kehidupan kita saat ini gitu Di ya. workplace ya. Jadi tahun 2019 itu Chapman ini menulis buku The Five Languages of Appreciation. Nah, jadi of Appreciation in the Workplace bersama Dr. Paul White gitu. Nah, karena memang yang namanya kita bersosialisasi mungkin tidak hanya lingkungan rumah ya. Ya, betul sekali. Apalagi kita mayoritas itu mungkin untuk kita yang bekerja itu kan mayoritas itu di Circle-nya kita adalah teman-teman kerja, teman kantor. Karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja ya. ya mungkin di rumah tuh juga ada, tapi kan most of time kita juga butuh waktu untuk diri sendiri, kita juga butuh waktu tidur gitu. Jadi that's why pentingnya love language di tempat kerja ini agar kita gimana sih membangun lingkungan yang nyaman gitu. Ya, benar sekali Ibu Nanda. Oke, menarik banget nih. Jadi sebenarnya istilah love language itu sudah ada sejak lama ya Mbak Nanda, Mbak Vero ya. Ya. Tapi mungkin sekarang baru mulai happening nih di kalangan anak-anak Gen Z ya. Karena mungkin mulai aware ya sama kayak Dan- wah ternyata ada ya untuk Dan mengekspresikan kaum Gen Z itu kan emang haus ya. Iya, Kayak butuh recognition gitu ya. Pengakuan. curiosity-nya tuh tinggi Iya, gitu. curiosity-nya mereka. Oke. Nah, tadi menarik banget nih Mbak Nanda. Terus akhirnya gimana sih love language itu terjadi di tempat kerja? Boleh nggak coba tolong dijelaskan nih kira-kira? Mungkin teman-teman sini juga pada penasaran nih pasti. Oke, mungkin boleh next operator. Nah, jadi secara garis umum love language ini perlu kita komunikasikan tujuannya itu apa? Untuk mengapresiasi. Untuk mengapresiasi teman-teman kita, untuk mengapresiasi tim kita gitu atas apa yang sudah mereka lakukan. Karena memang sometimes ada istilah it's not always about money gitu. Ya memang ada juga ya pemikiran bahwa ya lu kerja, lu dateng, lu ambil gaji lu terus lu pulang. Ada, pasti ada orang yang berpikiran seperti itu gitu kan. Cuman tidak selalu tentang money kok, teman-teman, tidak selalu tentang uang gitu. Ini bisa juga kayak misalnya kayak kita ya. Bagi kita yang setiap hari ketemu, misalnya ketemu sama Nanda ya. Nah mungkin dong aku bisa kayak robot duduk aja kan, kerja gitu kan. Terus tanpa aku aware tahu sama sebelahku tuh sebenarnya ada lagi mengalami apa, apa sih ya. gitu. Nah, itu kan Dia- sebenarnya nggak boleh ya. Gitu. dia bawa apa gitu kan. Padahal kita juga tim kan, kadang-kadang kita butuh boundaries. Betul. Ya memang setiap orang itu punya boundaries ya, punya border atau punya temboknya masing-masing. Tapi Ya, that's juga sangat oke kalau misalnya kita out of boundaries kita gitu. Jadi kita lebih mengenal orang yang sekitar kita lebih tahu gimana dia senengnya diperlakukan seperti Ya, apa benar. gitu. Tujuannya apa? Itu juga nanti impactnya ke kerjaan kita iya kok. betul. Ke impactnya tuh ke teamwork kita yang mana itu mungkin kita punya ya kalau di yayasan contohnya ada SDSI ya. Ya. Ada SDSI setiap departemen gitu atau setiap divisi gitu. Impactnya juga nanti bagus ke teamwork kita untuk mencapai Tambah. SDSI gitu. Tambah produktif juga pastinya Nanda. Ya, tambah produktif. Oke, menarik banget nih. Jadi memang love language di tempat kerja itu berhubungan dengan apresiasi ya. Seperti itu ya Mbak Nanda Boleh. ya. Di tempat boleh. kerja diartikan lebih ke love of appreciation gitu. Nah, Oke. karena memang pada dasarnya tuh gini Mbak Indah, setiap manusia itu dia tuh pengen tahu sebenarnya. Dia tuh butuh tahu atas apa yang dia lakukan itu berharga nggak sih? Value nggak sih? Atau impact nggak sih ke perusahaan gitu ya, walaupun berimpact tapi impactnya kecil, tapi sebenarnya dia butuh tahu nih, oh ternyata walaupun Aku kontribusiku sekecil apapun dihargai kok Dihargai. gitu, diberi kesenangan kok gitu, kepuasan gitu atas apa yang atas apa yang kita Dia lakukan gitu. Nah soalnya kalau misalnya kita tanpa sense of being valued itu, tanpa rasa dihargai kaku itu, ya jadinya ya. ya sama tadi yang kata Mbak Vero, kita dateng cuman kerja aja terus kayak robot gitu, kayak mesin aja. Apa bedanya kita sama mesin gitu. Jadi that's why love language di perusahaan itu sometimes penting gitu. Nah terus apa kalau misalnya orang
being valued gitu, being merasa dihargai itu apa itu pasti impactnya ke motivasi kerja ya kan. Jadi Mbak? ada ya Jadi engagement dengan teman-temannya juga. karyawan itu lebih loyal gitu, nggak gampang, nggak kayak kutu loncat lah gitu, pindah sana pindah sini gitu. Dan yang disenangkan juga perusahaan pastinya. Betul, jadi perusahaan punya karyawan yang setia gitu, Loyal setia dan yang happiness index-nya juga bagus ya. Lagi-lagi balik lagi. Happiness index ya, Mam. Happiness index. Iya. Jadi selain mencapai SDSI, mencapai happiness index 5 ya, sangat bahagia. Padahal gitu. cuma 4 ya itunya ya. Oh cuma 4 ya. Coba. Tapi beyond ya. Beyond. Iya, Happy-nya beyond. Oke. Nah jadi simpelnya tuh tujuan utamanya gini. Jadi karyawan itu enjoy their job and do their best for the job gitu. Jadi dia menikmati apa yang kontribusi yang dia berikan dan dia berusaha nih untuk melakukan yang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaannya. Oke. Gitu sih. Mbak Indah. Oke, lanjut ya. Operator silakan lanjutkan. Nah ini yang harus dihati-hatiin nih, Ya. apresiasi. Yang tadi kan yang judulnya aja udah appreciation gitu kan, buat karyawan merasa dihargai atas atas kontribusinya. Ya. Tapi hati-hati juga kalau misalnya apresiasi Apresiasi. ini di drive by faktor financial gitu ya, yang berupa materi, berupa uang atau berupa gold mungkin ya. Ada mungkin. Ya, gitu. Jadi nanti ujungnya kayak Tambang emas. hah? Tambang emas. Bukan tambang ya. Bukan. Emas ya. Bukan, Emas jadi aja. kayaknya nanti kita ngelakuin sesuatu itu kayak ada something di balik bakwan gitu ya. Iya, jadi motivasinya tuh udah berbeda gitu. Jadi bukan doing best for their job lagi, tapi doing best untuk financial itu gitu. Doing Iya. best untuk hadiah itu gitu. Itu udah Jadi misleading. kayak jadinya kayak basa-basi dengan partner kerja bisa jadi ya. Jadi itu kayak fakingnya jadi besar gitu. Pernah ngalamin Mbak Nanda? Insya Allah belum. Jangan dong. Semoga belum. Jangan Semoga dong, enggak. Semoga enggak. Semoga enggak. Oke, nah saya jadi penasaran nih Mbak Nanda. Sebenarnya bentuk-bentuk dari love language itu ada apa aja sih Mbak Nanda? Ada banyak, ada 5 sih. 5 sih. Cuman mungkin yang membedakan. Tapi yang bisa dipakai di dunia kerja, kita kayaknya membatasi aja sih apa Karena gimana. kan pada awalnya memang love language ini kan untuk relationship ya. Ya, relationship. Love relationship gitu. Cuman pastinya yang namanya kita kerja kan ada hubungan profesional ya. Mbak Vero ya. Benar Profesional sekali. versus personal gitu. Nah, biasanya kan love language ini dilakukan di hubungan personal. Tapi karena kita di tempat kerja nih, Iya, tempat kerja jadi kita harus di profesional. lingkungan kerja kita harus profesional. hubungannya. Harus. Oke, Kita mungkin next profesional. operator. Nah, ini dia jenis-jenis Operatornya lagi menikmati. jenis-jenis love language di tempat kerja dan implementasinya. Nah, mungkin teman-teman pasti udah tahu lah ya 5 jenis. Iya, udah sering dengar. Pasti udah Mungkin udah pernah dengar ya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu mendalam nih terkait dengan 5 bentuk love language ini. Boleh nih Mbak Nanda, Mbak Vero dijelaskan nih. Yang pertama ada words of affirmation. Ini Mbak Vero nih, gimana Mbak Vero sebagai word of affirmation? Saya tuh senangnya dipuji, Ci. Oh, Cantik sekali. Cantik sekali. nggak mungkin. Urusan. Nah, dalam dunia kerja, mungkin seperti ada yang senang kan semua karyawan itu kan belum tentu semua expert ya. Apalagi dia orang baru. Ya kan? Doing something misalnya ada hal-hal kecil aja tapi diapresiasi. Aduh kamu hebat, kamu bagus gitu. You're Itu tuh doing bikin great job. itu bikin kita jadi Semangat ya Mbak Vero. Semangat. Ya. Termotivasi ya, gitu ya. naik lah berat badan bisa jadi. Karena happy ya. Tapi jadi suka makan. Itu maksudnya itu tuh membantu ya. Membantu kita jadi lebih kreatif, lebih senang untuk mengimplementasikan hal-hal baru gitu. Jadinya juga jam kerja bisa jadi ya, jam kerja jadinya on time terus. Wah, aku harus Karena aku nggak sabar. nggak sabar dapat apa datang lagi Aku apa senang ya. berada di lingkungan kantor. Gitu ya. Jadi Sekarang sih nyaman. gitu. Wah, syukurlah. Alhamdulillah. Aku senang dengan lingkungan saat ini. Oh, baik. Supportive. Ya. Oke, nah tambahan ya, Terima sedikit kasih. tambahan mengenai word of affirmation. Gimana sih kita bisa memberikan affirmation positif itu gitu kepada siapa gitu. Pertama itu kita bisa sampaikan secara personal kayak Ya. tadi
kita berdua aja gitu kan. Wah Mbak Vero kamu keren sekali gitu. Kamu habis melakukan misalnya apa? Tadi habis meeting Presentasi, apa? Habis presentasi. presentasi apa gitu. Makasih ya udah menyampaikan materi kita. Misalnya itu kan Ya, secara personal ya kita sampaikan one by one gitu. Nah yang kedua itu ini juga impact nih. Kita bisa memuji di depan forum. atau memprice itu di depan forum biar merasa kayak wah aku diakuin loh gitu. Wah aku ternyata dipertimbangkan loh di forum ini gitu. Terus Pernah. Mbak Indah tuh pernah tuh sering tuh. Mbak Indah. sering. Alhamdulillah. Nah, terus kita juga bisa nulis. Nah, Ya. jadi selain disampaikan secara langsung, mungkin kalau langsung nggak tersampaikan ya. Iya. Atau mungkin nggak semua orang juga senang menjadi center of light gitu loh. Oh iya, center of. Jadi nggak semua Kita orang ngomongnya senang. center of light ya. Jadi fokusnya. Semua mata oke. tertuju padaku. Kan mungkin nggak semua orang senang kayak gitu Mbak Vero. Jadi kita bisa menulis Oke. tanpa harus kita memanggilnya ke depan. Ya, Jadi benar. tentu saja kita sampaikan taruh di depan mejanya gitu atau beri sesuatu. Atau mungkin bisa chat juga ya after acara gitu Ya. kan biasanya. Bisa juga. Nah, kebalikannya juga bisa kita Copy lakukan paste di nanti public. semua muncul di grup. Ya, Template. jangan Jadi juga dong, template dong Mbak Vero. Harus dalam hati. Iya itu tadi. Nah kalau mau affirmation jangan yang basa-basi, yang basi, Tulus ya. tulus. Dari mata, dari smile kita, dari tulisan kita kan juga kelihatan kan. Itu bisa tahu nih. Aku Wah, bisa ini tahu khusus orang-orang buat yang aku nih gitu. orang-orang yang fake dan enggak. Ini contohnya apa sih? Karena kadang kan tulisannya cuma dibuat sekali tapi dikasih ke semua orang gitu Iya. kan. Jadi kayak harusnya customize gitu. Jadilah orang. Customize tuh lebih dapat. Jadilah misalnya kalau kamu memang pengen melakukan itu. Kalau aku mengambilnya love language di kantor ini adalah bukan hanya tentang kita yang mendapatkan, tapi cobalah berikan ke rekan kerja gitu Give ya. and take ya. Ya boleh dibilang, tapi tidak hanya perlakukanlah orang seperti kamu ingin diperlakukan, tapi perlakukanlah orang seperti dia inginkan. Seperti Oke, itu. menarik nih. Belum tentu sama ya. Iya belum tentu sama. Aku sama kamu sama nggak? Enggak kan? Kadang aku act of service. Oh, Bantu aku dong gitu. oh iya baik. Oke. Ntar kita ngomongin kita nih Mbak. Oke, nah yang terakhir nih afirmasi di publik. Afirmasi di publik ini mungkin bisa dilakukan tuh kayak misalnya di customer gitu ya, bukan di depan teman-temannya. Karena kalau misalnya kita memberi price di depan teman-temannya kayak bisa menimbulkan iri hati juga Iya, gitu ya. benar. Karena kan ya tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Nah, tapi di depan publik ini lebih ke customer misalnya. Kayak kita lagi di depan customer, misalnya teman kita lagi menangani customer, kita kasih tahu customer ya, Ibu tahu nggak sih kalau teman saya ini menjadi salah satu key point nih untuk kesuksesan kita gitu. Nah, itu kan jadi semakin positif ya ininya semangatnya gitu. Nah, itu Itu contoh-contohnya. word of Word affirmation. Oke. Ya, lanjut. Nextnya kita ada act of service kah langsung? Oh tidak, quality time. Nah, kalau What's quality ini, time? kita bisa mengapresiasi tim itu dengan memberi sesuatu yang berharga. Itu berupa Waktu. waktu. Sometimes di umur-umur produktif ini hal yang berharga itu adalah waktu. Betul sekali. Sarapan bersama, ngopi bersama, terus makan siang gitu. Kalau pulang kerja lagi macet-macetnya ditemenin gitu Iya. kan sampai macetnya hilang. Itu kayaknya ada satu yang membuat kita jadi ide baik ya. Ada satu rasa belong gitu ya. Sebuah engagement gitu. Ya, engagement. Kelekatan yang muncul gitu. Kalau misalnya kita melakukan activity di luar jam kantor. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita lagi quality time itu doing something yang kita sama-sama happy gitu, misalnya doing hobi gitu. Kayak tadi kan Mbak Vero mencontohkan makan siang, ya oke lah itu bukan hobi kita ya, tapi kayak kita kebutuhan kita gitu makan siang kan. Nah misalnya kalau di luar kantor misalnya kayak kita berenang gitu, misalnya Oh, kita iya, seru banget tuh. olahraga, Jalan bareng ya keliling UT gitu kan kayak bisa ya. jogging gitu, itu kan bisa sambil chit-chat juga, tuh bisa sambil ngobrol juga. Ya, hampir pokoknya dilakukan secara bersama, tapi berkualitas ya. Nggak cuman hanya Jadi nggak cuman hahi doang, tapi itu bener-bener bisa kita sharing thoughts gitu, sharing pernah pemikiran nggak sih ngalamin kalau kita semakin sering bareng tuh
Kayaknya Semakin engagementnya dapet kita ya ada, ini, kayaknya klik ya, chemistry-nya. Chemistry-nya dapat. Kadang lihat-lihatan doang udah paham gitu ya. Iya. bohong lu ya gitu ya, bohong lu ya. Kadang lihat-lihatan udah ketawa gitu kan. Iya. Teman-teman mungkin ada yang Yang seperti ini juga mengalami gitu, quality ya, time, nanti tapi yang boleh. sama gender ya kalau bisa ya tolong. Iya, nah itu balik lagi tadi karena kita di work setting ya. Enggak siapa? Nah, hubungan kita tuh Bentar. tapi kita perlu ada Borders, border, membentengi. membenteng. Jangan kebablasan. Iya, karena Bahaya ini kalau ada dalam kebablasan peraturan ya. kerja juga nggak sih? Ada ya Nanda ya? ada ininya juga lebih ke work ethics ini. Ya, etika. Oke, lanjut. Selain quality time tadi udah word of affirmation ya. Nah, act of service ini mungkin tadi udah aku sempat mention ya kayak Ini Nanda banget kalau action, Nanda. Act of service. action speak louder than words gitu. Nah, jadi sesimpel aku bisa bantu kamu apa gitu. Kayak misalnya kita ngelihat teman kita apa kayak udah aduh gitu, udah kebanyakan hadeh gitu misalnya gitu. Terus kita bisa menawarkan bantuan, kamu bisa assign ke aku bisa bantu kerjaan kamu apa gitu. Jadi kita tuh merasa happy atau kita merasa fulfill itu ketika tim kita itu achieve secara bersama-sama gitu. Secara kita melakukan ini bareng-bareng loh gitu. Nah, tapi ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan act of service ke teman-teman kita. Yang pertama, pastikan dulu Anda telah menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu ya. Soalnya kayak, tugas lo aja belum kelarin, baru-baru lo mau Ada yang begitu loh. tapi mungkin itu ada kayak beberapa case kayak di karena ada time. orangnya nggak tegaan, Iya kan, nggak tegaan. Tapi dia tuh kayaknya pengennya bantuin, cover gitu ya. semua orang. Ada orang seperti itu. Ada. Akhirnya orangnya kewalahan tapi kan jadinya. malah Pulsa dia, malah nggak efektif jadinya. Nah, that's why kita pastikan dulu di hari itu kita sudah menyelesaikan tugas kita. Nah, baru nih kita volunteer untuk Bantuin kamu dia. butuh Butuh bantuan apa gitu. Nah, yang kedua pentingnya tanya sebelum membantu. Jadi kayak kamu assign aku apa deh, aku bisa bantu apa deh, silahkan gitu. Jangan langsung take over yang mana nanti malah jadi perdebatan. Ya, Malah jadi tidak efektif gitu. Nah, terus ini juga jangan berasumsi Anda selalu tahu nih apa yang mereka mau atau apa yang mereka butuhkan. Karena kan sometimes si paling tahu misalnya gitu. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya apakah mereka butuh bantuan kita atau bahkan kita justru menjadi beban, kan kita nggak tahu gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan apa yang mereka butuhkan dari kita dan apa yang bisa kita support gitu. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya kita bantu, kita jangan sotoy juga, kita jangan ya ini cara aku gitu ya. Namanya kan juga kerjaan teman kita ya. Jadi kita harus mengikuti dengan cara mereka agar mereka itu lebih terasa nih, oh iya dia pure kok mau bantu aku gitu. Toh dia selalu mendengarkan apa yang aku butuhkan misalnya gitu. Jadi tetap harus menyesuaikan juga ya gitu. Betul, jangan kayak ya itu tadi, jangan langsung take over, malah nanti impactnya bukan act of service lagi gitu, kayak jadinya kayak apa ya lu kesannya? mau ngambil kerjaan gue. Atau mungkin kita bisa tanyakan dulu kali ya. Orang iya tadi si tanyakan pribadi dulu. tersebut inginnya apa, dibantu apa gitu. Ini kurang lebih kalau Nanda menyimpulkan act of service-nya di dunia kerja ya. Iya, karena kita work setting. Karena kita work setting. Nah, tapi ada juga act of service ini bisa kita implementasikan kalau misalnya ada atasan yang suka memberi. Itu gimana itu Nanda? Kalau misalnya kan suka yes. Boleh nggak kamu ngasih? Ya, namanya atasan ya. Act of Iya, boleh. service. Boleh. Ya Bapak, tapi komunikasi itu juga penting. Sometimes yes man, yes man itu Nggak baik ya? Nggak baik. Yes man itu nggak baik dan malah kitanya keteteran gitu kalau emang kita tidak mumpuni gitu ya, atau Iya. ada yang lebih urgent, sorry gitu. Jadinya nanti mental health-nya gitu nanti Betul, malah overwhelmed. terganggu, overwhelmed banget. Burn out gitu, kayak misalnya Ujung-ujungnya nanti malah resign. Jangan dong, jangan dong. Iya kan nanti udah burn out kan. Depresi. itulah yang harus kita Hindari. Hindari ya. manajemen. Oke. Oke, next. lanjut. Ini act of service. Nah, Tangible. tangible gift. Jadi kita dari receiving gift ya. Ya, ini sebenarnya namanya itu Tangible. agak
simpang siur ya, ada Receiving receiving gift gift, atau ada giving gift. gift. Jadi Oke. menurut bukunya Chapman Chapman. itu dia menamakan sebagai tangible. Tangible itu kayak Bentuk hadiah yang berbentuk benda gitu. Jadi kayak bendanya tuh berwujud ini ya bendanya gitu. Nah, ini sebagai apresiasi. Nah, ini sih yang agak tricky ya tadi Mbak Vero, jangan sampai misusing. Jangan sampai misusing. Nah, bendanya itu tantangannya itu sometimes kita ngasih hadiah nih tujuannya untuk apresiasi. Tapi ternyata hadiahnya tuh kurang tepat gitu. Dia takutnya Contohnya apa tuh? Misalnya tuh kayak sesuatu yang nggak dibutuhin sama dia ya. kayak jadi malah kurang tervalue gitu kan, kurang merasa terapresiasi. Boleh nggak sih kita nanya, kamu sukanya apa sebelum dia Oh ya, ngasih? justru mending gitu ya, walaupun sometimes kita pengen surprise gitu Iya. kan, tapi daripada gitu kan, mending kita Kalau atasan kita dari mana-mana gitu pergi bawa oleh-oleh, itu gift nggak sih? Itu Tergantung masuk gift ya? tujuannya Itu oleh-oleh ya? tujuannya untuk apresiasi kah atau Oh, untuk itu bawa oleh-oleh. oleh-oleh Ingat itu, aja. ingat. Buat tangan. Buat tangan, beda ya. Itu gift. Itu udah dikasih. Oke. Ya, nah bahkan sometimes kalau misalnya hadiahnya salah itu bisa jadi ofensif atau malah orangnya tersinggung. Iya. Contohnya apa ya? Contohnya itu, nah ntar sebelum ke contoh ya, ini aku pengen ke bagian yang penting. Penting nih, hadiahnya itu Tidak tidak selalu. selalu berupa value dari hadiahnya itu, tapi lebih ke experience dari orangnya. Experience tuh pengalaman. Contoh misalnya Mbak Vero tuh suka banget nonton bola misalnya gitu. Misal, Kan contoh Mbak. enggak lagi. Oke, maaf. Mbak Vero tuh bakal senang banget kalau misalnya aku kasih, Mbak nih tiket bola. Thank you ya, kamu udah bantuin aku. Oh iya, Jadi, itu contohnya. Tiketnya itu mungkin nggak seberapa gitu Tapi kan. secara attention, tapi caring. bola ini tuh bener-bener experience-nya tuh bagus banget. Atau kayak memorable banget buat Yeah. Mbak Vero gitu. Nah, that's why kita harus aware nih kan. Experience yang lebih bermakna apa sih? Atau gift apa sih yang lebih bermakna gitu. Buat Memory pasti dibilang ya, memories, mainkan. lebih ke memoriesnya. Oke. Pengalaman-pengalaman. Itu Nah, itu tadi ya balik ke dua tangible kunci gift utama. yang dari receiving gifts dan giving gift. Oke. Kita artikan tangible gift itu lebih cocok untuk di workplace, isn't it? Ya. Dan biasanya tuh kan kita kalau dikasih gift itu ada yang ada tulisan YLC-nya kayak gift set gitu, ada mug gitu. Jadi sebenarnya bukan benda yang benar-benar mahal secara Tapi expensive ada pricey nama gitu. yang membuat dia kayak Iya kayak aku bagian dari Iya. ini gitu. Dan itu lebih ke experience-nya, lebih ke kebermaknaannya baik. gitu. Dua Oke, lagi, lanjut, kita ada dua lagi, lanjut. The cycle touch. Terakhir satu lagi, Mbak. Oke, satu lagi ya. Oke. Physical touch. Ini Physical touch. agak-agak sentimen ya, bukan sentimen. Iya, makanya saya bacanya hati-hati banget ini physical touch ini. Kalau di dunia Apalagi di tempat kerja ya. Di dunia kerja kayaknya kita harus membatasi apa yang boleh ya di situ. Kalau misalnya hanya untuk memberikan apresiasi dengan shake your hand gitu, shake Salaman gitu ya. Oke. Kalau untuk cewek-cewek bolehlah cipika-cipiki, high five untuk yang cowok gitu. Jadi Atau hak Merangkul ya, merangkul. Ya bisa di juga. punggung boleh congrats ya atau Congratulations. semangat. Itu boleh lah. Boleh. Tapi Kalau dia lagi sedih gitu kan saya Oh iya bisa juga. bisa, Oke. But same gender ya kalau Oke, please. harus sesama jenis ya, Iya. jangan sampai beda Tetap gender. profesional ya. Oke. nah, terus ini juga nih harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa mengarah ke sesuatu yang kita tidak inginkan, kayak sexual Iya, harassment. sexual Sometimes kan harassment, pelecehan. tanggapan orang sama tanggapan kita kan persepsinya beda ya. Mungkin apalagi misalnya cowok cewek gitu, kayak yang not in the same gender gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kita overdoing it, jadi mungkin persepsinya si ceweknya kayak, Jadinya nanti apa yang mau kita sampaikan tuh pun Beda, jadinya jadi Nggak samar satu, kan, jadi nggak bikin dia nyaman, ya kan? Oke, tetap perlu disesuaikan juga dengan kenyamanan dari Ya, teman Balik-balik. kita ya. harus tahu dulu ini nyaman gak ya kalau misalnya
nggak apa-apa nggak kalau misalnya nanti ada sentuhan atau memang kita menjaga itu kita harus menunjukkannya tuh by gesture aja gitu kayak salam kita cukup bikin emot salam Ya, Ya, gitu. itu emot salam apa emot doa sih? nggak tahu Itu kalau di WhatsApp itu emotos sebenarnya. oh high five Tos itu high five. Tapi kan kita pakainya untuk gini ya. Oh, Noted Pak gitu. udah pernah sih dikasih tahu tapi lupa lagi. high five Lupa lagi. iya bisa Oke. Oke, mungkin nah itu dia sih love language of appreciation di tempat kerja Mbak Indah. Oke, nah mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing juga mungkin terkait dengan love language ya di tempat kerja, boleh banget ya kalau mau open mic kita bisa ngobrol bareng sama Mbak Nanda, Mbak Vero di sini. Tadi kita udah ngomongin love language kita ya. Mbak Indah sendiri belum nih. Kalau saya apa ya kira-kira ya? Bisa tebak gak Mbak Vero kira-kira apa? Gini, cara kita nanya teman kita ya kayak Oke. kamu senengnya kalau misalnya Diapain kamu gitu merasa jangan serem banget. Kamu diapain gitu ya? Kayak diancam jadi ya Mbak Vero ya. Kamu kalau misalnya kamu kerja nih terus kamu berhasil mencapai suatu kerjaan, kamu merasa terapresiasi itu kalau diapain sih gitu. Misalnya kayak aku kasih apa sih misalnya kan kalau misalnya kita ujian itu kan kalau misalnya dulu ya waktu aku kuliah itu kalau mau UTS gitu, kalau mau UAS itu sometimes kita tuh nyiapin kayak susu kecil, yang kecil aja kayak susu ada notes-nya anak-anak kecil gitu. gitu ya. iya. Tapi ada notes-nya, ada sticky notes-nya. Itu tuh Semangat bikin ya. Iya, itu lucu acts of banget sih. service kan. Itu giving Giving word dong, juga, word of iya, ya. affirmation and Ya. gift gitu. Nah, jadi sometimes kayak Kayak itu tuh jadi kolaborasi kayak ya. iya kayak jadi ambigu ya dua-dua itu ya. Sangat Bisa combine ya banget, itu, bisa dua combine. Jadi tuh kita kasih lah ke teman-teman kita ya. Dirimu apa Mbak Indah? Kalau saya sama kayak Mbak Vero sih sebenarnya. Word Oh, affirmation. affirmation. Ya, senang dipuji anaknya emang. Bawaan apa? Ada loh Mbak Nanda needs dari kecil yang belum terpenuhi. Oh, iya. Jadi membuat kita di masa umur misalnya 20-an ya. Enggak sih, anak Dulu juga kayaknya aku iya. belum mendapatkan ini ya gitu. So ketika ada orang yang melakukan itu aku merasa happy. Ya happy. Kayaknya ada mungkin ada beberapa case yang pernah aku temui gitu ya. Anak ini dulu mungkin broken gitu. Terus punya pacar berulang-ulang kali. Padahal pacarnya itu tuh sebenarnya juga bad person ya. Red flag ya, zaman sekarang bahasanya Red flag, Ya red flag. Nah, dia tuh kok seneng banget kayak apa yang dia cari dari situ tuh. Kelihatan banget si people itu tuh yang masuk ke kehidupannya itu tuh seneng bikin rayuan gitu. Ternyata itu tuh kata-kata yang dia nggak dapetin dulu dari dia kecil, kehadiran orang tuanya gitu. Nah dia tuh seneng aja gitu hadapinnya itu. Kalau aku sih mungkin kalau kenapa affirmation ya buat senang aja ya karena komunikasi kan aku orangnya komunikasi kan itu dia aku lebih happy. Kalau act of service lain ya kayaknya ya mending kalau dia bantuin kerja itu nah aku senang gitu. Beda tujuannya ya ini. kalau di tempat kerja Kalau di touch aku malah merinding. Tapi iya sih ada orang yang nggak nyaman juga kalau di touch Deket-deketin gitu. ada kan di dunia kerja pun ada seperti itu. Dia pikir mungkin ini Salah satu bentuk perhatian ya. ya dia pikir itu bentuk perhatian tapi kan kita kan rasanya Risih ya? Ya risih. Ada yang Mau nggak disampaikan nanti gimana? nyaman. Balik lagi harus tanya ya nyamannya seperti apa sih kayak gitu. Iya, saya Aku tipenya mungkin nggak mungkin di dunia kerja tapi bisa jadi loh kalau kita ada satu sesi ada satu makanya Jadi biodata pentingnya- ya? pentingnya boundaries itu. iya benar. Ya kan, teman kerja yang setiap hari ketemu dari pagi kita berangkat subuh sampai pulangnya sore, ketemu makan siang bareng semua sama. Nanti daripada kita nanti jadinya ada konflik, mendingan memang tahu ya dia siapa, kenali. Makanya tadi aku That's why quality time. ya penting kan kamu makan siang traktir aku gitu kan penting itu. Nah terus tadi kan Mbak Vero sempat mention ya kalau kita dari mana sih datangnya quality of service gitu.
dan masih datangnya love language setiap orang tuh kenapa beda-beda itu kan tadi salah satunya itu karena dia belum mendapatkan di tempat kerja. Iya. Di sini tuh ada 43 eh, apa yang Audiens hadir, ya. audiens kita. Ada boleh cerita dong mereka Ada yang ini di chat nih. Love language-nya apa? love Boleh nih language-nya apa? teman-teman yuk, Ada nggak yang sama sama raise kita? hand? Siapa tahu ada ya Ada kayak yang kita word sama. affirmation pujian gitu. Teman-teman Fotonya boleh semuanya nih physical touch pula. open di mic dunia kerja mungkin kita nggak teman-teman mungkin ada ya. yang mau sharing nih love language-nya apa sih? Tadi aku lihat ada Arfi loh dari Kamaju. Masih ada nggak ya dia? Halo. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tunggu teman-teman, saya jadi penasaran nih sebenarnya Mbak Nanda, Mbak Vero. Bisa nggak sih caranya caranya kita untuk bisa mengetahui love language kita atau love language teman itu gimana sih Mbak Vero, Mbak Nanda? Quality Pendekatan ya. Iya, quality time tadi yang sering bareng-bareng itu membantu banget kan. Tapi kalau mau assessment sebenarnya Iya, tuh di udah assessment. banyak kok, udah banyak di internet itu kayak how to identify your love language gitu. Itu sangat sudah banyak lah yang Ini ada yang resen nggak? Ada Ayo pertanyaan? teman-teman, langsung open- ada yang Ada yang mau mau dibaca? open mic nggak nih? Sharing kira-kira love language-nya apa sih? Ada yang udah masuk? Dari mana? Oh, bisa baca nggak ya? Pertanyaannya. Ayo teman-teman, ada yang mau raise hand mungkin sharing-sharing sedikit nih love language-nya apa? Ini apa nih dari Gani Purba? Mas Gani gimana tuh? Abang lah. Purba dia. Bang Wah. Oh belum. Oh nanti. Oke. Abang nanti dulu ya bang ditanyanya ya bang. Kalau ada yang resen bang tolong. Oke, nah seru banget ya ini materi tentang love language di tempat kerja sama Mbak Vero dan Mbak Nanda. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab nih Mbak Vero, Mbak Nanda boleh nih closing statement dulu ya. Kalau dari aku sih, karena ya itu tadi Mbak Vera sempat mention kita most of time itu di tempat kerja, so kita perlu tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang lingkungan kita butuhkan gitu. Ya. Jadi kita nggak boleh dong mengharapkan selalu kayak aku orangnya gini tapi kok teman-teman aku nggak peka ya, tapi kok nah itu kok nggak boleh banyak kok gini ya, kok gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kita perlu pertama kita perlu aware dulu tentang apa yang kita butuhkan. Kita happy-nya itu ketika kita diperlakukan seperti apa. Kemudian kita juga perlu peka. Iya. Caring. Aware gitu ya, aware. Oh iya dia. Aware akan diri kita sendiri, aware akan social awareness kita gitu. Jadi that's mungkin action pertamanya kita harus assessment dulu diri kita sendiri. Dan itu Oke. penting. Oke. Kalau dari aku sih yang paling penting itu ya di dunia kerja kita tadi encourage yang tadi itu. Terus ya merangkul, menyemangati teman-teman kerja. Itu tuh paling penting di dunia kerja, love language-nya. Terus sama caring. Kita kan nggak tahu ya teman kerja kita itu datang itu membawa apa Dalam dari kondisi rumah. seperti apa Apa yang gitu ya. dialami. Pernah kan ada ketika karyawan yang mungkin tiba-tiba dia pencapaiannya kurang ya atau dia punya masalah dengan atasannya dan kebetulan kita agak mendengar gitu kan. Terus dia jadi silent gitu. Bolehlah kita mengambil tempat sedikit sama dia private ya. Telinga. Memberikan telinga kita, the art of listening gitu, buat dia ada apa, kenapa, kamu butuh teman gak untuk curhat gitu kan, cerita tentang masalahnya dia, apa yang bisa kita bantu. Itu di dunia kerja yang membuat nanti kita bisa jadi tiktokan dengan semuanya, yang pasti jadi membuat karyawan lebih nyaman, happy, produktif dalam Building perusahaan. trust lah. Ya, building Percaya. trust. Percaya sama lingkungan. Oke. Dan bantulah menjadi orang yang seperti itu. Setidaknya tidak usah meminta orang lain untuk melakukan dulu, tapi lakukanlah untuk mereka. Seperti itu. Jadi pionir. Pionir.
Oke, menarik. Jadi intinya sebenarnya love language ini dapat digunakan dengan tujuan untuk bisa menjalin hubungan yang baik ya dengan rekan kerja kita di lingkungan kerja seperti itu ya Mbak Nanda Mbak Vero ya. Ya, benar sekali Mbak Indah. Oke, wah terima kasih nih Mbak Nanda Mbak Vero. Tadi sudah dijelaskan banyak ya mulai dari oh ada yang sharing nih Mbak Gani. Mbak apa Mbak Abang? Mbak siapa ini? Mbak. Oh, Mana nih boleh ditunjukin dulu? Kak, panggil Kak. Kak. Siapa? Kak Gani. Kak Gani. Tadi Kak Pak Gani Doni. Purba, Oh, cewek. GSI Surabaya. Oke, mungkin Kak Gani Purba boleh raise hand nih kalau misalnya mau langsung menyampaikan. On mic langsung boleh nih, Kak Gani Purba. Boleh on mic nih. Seru banget nih. Oke, dibaca aja. Selamat sore, mohon izin sharing juga sekaligus minta pendapat karena sedang nyambi beraktivitas jadi belum bisa on cam. Oke, Oke, nggak apa-apa. baiklah. Mbak apa Menerapkan masih? love language di tempat kerja merupakan langkah sederhana yang dapat diambil untuk menciptakan atmosfer kerja yang positif dan lebih produktif. Oke, kaitannya love language dengan apresiasi menurut saya. Nah, setiap orang kan beda nih, Mbak, dari bentuk apresiasinya. Ada yang suka dengan ucapan, ada yang suka dengan gift. Misalkan kita berada di dalam tim yang mana kita adalah pemimpin dalam tim tersebut, jika kita sering memberikan apresiasi dalam bentuk gift maupun misal nih diajak makan di luar anggotanya, apakah akan membentuk habit yang negatif? Jadi malah akan muncul situasi transaksional. Oh, jadi motivasinya transaksional. Mohon pendapat dari Mbak Nanda dan Mbak Vero. Terima kasih. Oke, Kak Gani Purba, terima kasih. Gimana nih tanggapannya Mbak Vero dan Mbak Nanda kira-kira? Tadi yang kita bahas tadi Iya, ya, sempat Nanda. kita bahas ya tadi, jangan sampai Salah. tujuan kita mengapresiasi malah misleading gitu. Misusing. Misusing. Ada udang tadi Iya. di balik bakwan. Jadi that's why kita perlu memperhatikan juga gitu apa yang saya mungkin Mas atau Mbak atau Pak Kak Gani Purba Kak Gani sebagai seorang leader kan pengen gitu mengapresiasi anggota-anggotanya. Jadi kayak perlu adanya assessment gitu, kayak ya assessmentnya nggak yang serius juga sih, kayak oh ternyata dia merasa misalnya anggota A lebih senang diapresiasi kalau misalnya diajak makan, berarti dia quality time gitu. Jadi harus aware gitu ya, apalagi mungkin ini PR juga ya buat para leader gitu, aware akan love language dari si Timnya ya? tim-timnya ini, biar Iya. motivasinya itu tadi nggak selfish gitu, nggak egois, nggak yang transaksional tadi kalau dari bahasanya Kak Gani gitu. Jadi benar-benar pure untuk mengapresiasi. Nah, Iya. kalau misalnya memang gift, makanya gift itu kita tidak menyarankan berupa financial. Apalagi yang mahal. Ya, Yang harganya mahal. tuh karena itu memang basic manusia ya, semakin mahal makin tertarik itu memang. Tapi mungkin gini juga ya, si Kak Ganinya ini memang love language-nya adalah misalnya quality time. Bisa jadi kan. Tapi dianggap sama makan gitu, memberikan, ya ada dua tadi lah, quality time sama act of service gitu ya. Ngajakin gitu. Tapi dianggapnya mungkin transaksional ya. Berarti Jadi emang persepsinya berbeda persepsi gitu. Jadi malah dikira oh ini karena kita ya pasti ada mungkin yang Ada, terjadi, emang pasti ada. terjadi gitu. Ini jangan-jangan Iya. Bapak ngajak kita Nah, makan karena kita udah itu yang harus kita hati-hatiin juga ketika kita jadi seorang karyawan. Ya, ya betul. kita harus jangan ada kata-kata jangan-jangan Prasangka buruk ya. gitu. Jangan bikin imajinasi di dalam kepala ya, yang bisa membuat nanti hubungan jadi nggak enak juga. Tapi kalau ini sudah terjadi, transaksional. ya jadinya kalau sudah terjadi, jadinya boundaries mereka satu tim juga kurang baik ya. Kalau sudah terjadi misalnya apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya, restart penyamaan lagi dari awal. penyamaan persepsi lagi kalau disampaikan. Misalnya kita sebagai tim, ini saya mengajak teman-teman bukan untuk sesuatu yang mengarah ke negatif ya, tapi kita pure untuk merasakan nih, mengapresiasi diri kita sendiri atas keberhasilan kita gitu. Jadi saya pengen setiap orang itu merasakan, merayakan ya. Kalau bahasa Nadine itu semua aku dirayakan. Oh Enggak, iya. nyampe situ. Nyanyi dong. Semua merayakan Abis ini, kemenangan kita gitu, achievement kita misalnya gitu. Benar sekali.
Jadi lebih ke menyamakan persepsi tadi ya, Ya, supaya tidak ada Biar salah nggak persepsi begitu. misusing. keterbukaan dulu lah ya pasti untuk semuanya. Oke, Untuk samain persepsi. Open. betul. Mungkin gitu ya Kak Gani Purba ya. Bang, Oh Bang. Bang, Bang, oh Oke, Bang, Bang. oke. Bang, mic-nya Bang, error. Oke, Mas, Amang Mas. Bang, Amang balik Emang lagi. bener ya, bukan Mbak Nanda. Oke. Makasih Bang Bang Gani, semoga bisa membantu ya Bang Gani. Nanti nextnya, oke, Terima Bang kasih, Nanda, terima sama-sama. kasih, sama-sama. Sama-sama Bang Lanjut Gani. mungkin. Mau lihat teh. Oke, nah, oke terima kasih ya Mbak Nanda dan juga Mbak Vero nih tadi udah dijelasin banyak banget tentang love language, mulai dari apa itu love language sampai dengan bentuk-bentuk dari love language itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A ini saya mau memberikan informasi dulu nih kalau YLC ini sedang mau launching Warta Senja. Nah, sebenarnya apa sih itu Warta Senja? Jadi, Warta Senja itu adalah wadah di mana karyawan bertanya dan nanti senior akan menjawab. Di sini teman-teman bebas untuk bertanya apa saja. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan buat senior atau penasaran dengan tips sukses ala senior atau mungkin butuh motivasi nih dari seniornya, nggak usah bingung mau tanya kemana, bisa langsung tanya di Warta Senja nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa kirim pertanyaan melalui link yang ada di layar, bisa di-scan aja. Atau teman-teman juga bisa chat melalui hotline-nya nih di 0822 2002 9977. Mungkin bisa di screen capture dulu nih teman-teman nih untuk nanti kalau misalnya next mau tanya-tanya sama seniornya. Dan pertanyaan yang masuk ini akan dijawab langsung oleh senior yang dituju. Jadi stay tune terus teman-teman di akun sosial media YLC ya, karena pertanyaan teman-teman akan kita jawab di sana. Oke, nah kita langsung masuk aja ke sesi selanjutnya ya teman-teman, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan teman-teman nih untuk bertanya, bisa raise hand atau mungkin bisa langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat untuk bisa tanya langsung sama Mbak Nanda dan juga Mbak Vero. Kira-kira udah ada yang nanya belum nih? Kita cek ya. Oke, udah ada pertanyaan ternyata Mbak Vero, Mbak Nanda. Kita baca dari yang pertama dulu ya. Ini Kak Dika Purnamasari dari LSPAB. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana sikap kita bila kita sudah melakukan act of service dengan membantu orang tersebut, tetapi di kemudian hari orang tersebut juga yang menjatuhkan kita? Waduh, Sakit ya. sakitnya tuh, aduh, gimana Saya ya? harus diem dulu kalau begitu. Gimana? Sakitnya itu kayaknya agak lama ya. Kayak dihianati ya rasanya ya. Gimana nih? Mbak Dika, I'm sorry for Ini paling hearing sering, that. ya, sorry. Oke. Ini kayaknya paling sering terjadi di dunia kerja ya. Sikut-sikutan. Ya, sepertinya itu ya Mbak Dika ya, sikut-sikutan kurang lebih. Ya, kayak Ya, apa itu. yang harus kita lakukan ya? Oke. Apa yang kita Apa yang lakukan? harus kita lakukan? Gimana ya? Menjauh. Ya enggak dong. Mbak Itu Vero, another story. ekstrim. Another story kalau misalnya ada nanti podcast satu lagi nih tuh how Oke. to Waduh, waduh, waduh. How to handle difficult people. Difficult. Boleh dicatat nih Mbak Almira nih. Kira-kira next podcastnya nih. Kayaknya Mbak Nana sama Mbak Vero pengen podcast lagi. ntar muka kita aja sih jadi podcast Kan ini. gue ininya apa poinnya pencapaiannya di development gue penuh-penuh terus dong aku. Oke gimana? Nanda dulu deh Respon. gimana cara Aku bicarain dulu kali ya sama kalau aku sih Mbak Dika ya mungkin ini Mbak Dika pasti sering banget dengernya tapi kayak ya memang itulah yang harus kita lakukan. Pertama, the things that kita bisa kontrol itu adalah respon kita, ya betul. kan lingkungan kita gitu. Itu di luar kuasa kita nggak bisa merespon kita nggak bisa lu udah gue bantuin mengkontrol. udah gue bantuin terus lu yang jatuhin gue. Nah itu ya bisa sih mengcounter tapi jangan it's not good thing gitu. Jangan Jadi dunia kerja susah kalau ya kayak gitu. betul, apalagi ada motivasi tertentu gitu kan yang kita mungkin tersampingkan gitu. Ya. Itu nggak bisa gitu. Jadi kontrollah emosi kita dan actionnya full ada di
eh di apa yang akan Mbak Dika lakukan itu full ada di Mbak Dika kuasanya sendiri. Mbak Dika. Jadi kayak misalnya, ya udah aku lakuin ini, tapi malah dijatuhin misalnya gitu, dan kayaknya aku nggak mau lagi deh gitu, misalnya gitu. Kan itu salah satu respon kita juga Ya. gitu. Atau kayak Mbak Vero bilang tadi, kita sampaikan, kayak kita obrolin gitu. Tapi sebenarnya kita juga nggak boleh yang mengharap balik juga ya, Ya. Mbak Vero. Jadi kayak Nggak. misalnya aku udah bantuin kamu, tapi ketika aku butuh bantuan kok kamu nggak bantuin aku sih gitu. Nah, Emosi itu wajar ya. Sedih, pasti ada. kecewa, putus asa. Tapi please tolong jangan berkelanjutan. Itu saran Cukup sampai di kita aja. cukup udah. Jangan sampai nanti itu merusak mental health kita juga. Kalau memang dia seperti itu sudah tahu, ya sudah. Hanya untuk orang itu doang, ya sudah. Kita akan tetap aja kita menjadi orang yang baik ya. Kalau memang kita Stay humble. Ya, stay humble. Bisa perlakuan kita tuh bisa kita berikan kepada orang yang lain kan. betul. Satu lagi kalau kita memberikan 5 jenis tadi, perlu kita garis bawahin nggak sih? Bahwa susah untuk mau apa yang kita beri itu kita minta balik itu susah kan? Jangan justru. Just, jangan seperti jadi itu. lebih baik ya udah give your best gitu. Bukan tentang give and take gitu. Always give. Tapi kalau misalnya baliknya ke kita tidak sesuai harapan kita, ya It's not your problem. jangan jangan bersedih gitu. Ya, Oke. mungkin Itu kita sih, Mbak Dika. ya mungkin mau menambahkan sedikit ya, mungkin juga kita ini ya Mbak Vero Mbak Nada bisa apa ya punya mindset bahwa apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai. Mungkin balasannya bukan dari orang tersebut tapi Ya, mungkin bisa. dari yang lain kayak Ini gitu. dari sisi ini religius ya Ibu Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Syallah tabarakallah. Oke, begitu ya Kak Dika. Semoga bisa menjawab Perbincangan. ya. Semoga menjawab ya Kak Dika. Kak Dika. Mungkin boleh kasih respon nih kira-kira sudah menjawab atau belum sih? Ya, kalau belum nanti masuk ke sikar ya Mbak Dika, Kita tolong ada share. menjual lagi. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya Mbak Vero Mananda. Iya, ini dari Mas Oke, Fai. ini Nggak dari mau ngomong Mas Arif Fai. dan Mas Fai. Iya, boleh nih kalau misalnya Mas Fai. Mas Mau Fai nyanyi nggak boleh ngomong. Mas Fai. Iya. Nyala bosku. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya. Apakah? Oh, apa nih? Apakah? Kak Dika. Yang mana? Mbak Dika. Oh, Mbak Syifa. Ini respon dari just for the person who Oh. make you burn. Oh, itu dari atasan kita memberikan sedikit masukan. Apa mau jadi satu atasan kita? mungkin ini ya. Ini tambahan dari Mbak Dika, buat Mbak Dika ya. Mas Fai maaf ya, aku nambahin Mbak Dika. Sebentar ya Mas Menyela. Fai. Ini karena aku baca dari Mbak Syifa ya. Defisit baterai cinta di hidupnya. Ya, Just bisa forget the jadi. person Just for who make you burn gitu kan. Ya itu boleh. Itu cut off ya. Iya. Cut off the people. eh, Tapi sometimes itu nggak segampang itu kita ada lakukan. butuh Karena waktu ya. Karena memang kita kan bekerja ya, bekerja yang mau Ketemu kita tiap harus hari. bertektokan sama orang itu. Ketemu tiap hari sama orang Mau nggak itu. mau. Iya, profesional ya. Profesional, balik lagi ke personal versus Itu sulit loh Nanda. betul Sulit pasti. banget. Tapi bisa dilatih Dan lah. itu pasti menghabiskan energi kita. Ujung-ujungnya bisa bikin karyawan resign loh. Tergantung siapa. Iya, tergantung dia. Tergantung orangnya ya. Kayaknya perlu di assessment juga Mbak Dikanya nanti. Jangan keluar. Mbak Dika silahkan. Sikar. Oke, kita lanjut ya sekarang ke Mas Fai nih dari Kamaju. Mbak Vero dan Mbak Nanda izin tanya nih ya. Yang pertama, apakah ada risiko atau kesalahpahaman yang dapat timbul jika bahasa cinta diterapkan di lingkungan profesional, yaitu di lingkungan kerja? Dan bagaimana cara menghindarinya biar nggak terjadi kesalahpahaman? Oke, kita mungkin jawab yang pertama dulu atau mau langsung dibaca semua? Aduh, duh. Boleh kayaknya Yang nyambung deh yang kedua. Oke, yang kedua ya. Bagaimana seseorang bisa menyesuaikan bahasa cintanya jika pasangan mereka memiliki bahasa cinta yang sangat berbeda, Mbak? Oke, menarik Komunikasi. banget Yang nih. pertama di tempat kerja, yang kedua Di sama pasangan ya. pasangan. In relationship loh. Iya, betul. Gimana nih, Mbak Pasti sih, Nanda, Mbak pasti Vero? ada. Ya namanya kan juga Ini sebenarnya hati-hati banget ya ada- jawabnya ya, ada basicnya Fai. ya. Pada Iya. basicnya kan kita memang enjoy
ke lima bahasa ini gitu, ke lima komunikasi ini. Tapi pasti ada satu dua yang menjadi preferensi kita, pasti ada satu dua yang dominan gitu, kita happy gitu. Nah, gimana kalau misalnya di dalam tempat kerja kan pasti banyak orang. Nah, terus gimana kalau misalnya Beda ininya gender lagi. berbeda, Beda gender. kesalahpahaman gitu. Kita Udah melakukan terjadi ini. dong ini ya. Ya itu tadi Terjadi kayak apa belum sih ini? kita contohkan kayak misalnya tadi yang aku contohin di Ini apa Kagani. dulu ya kalau misalnya kita ambilnya misalnya ini salah satu jenisnya ya. Apa tuh? Kayak tadi apa giving gift, tangible gift atau touch ya, Saya touch deh. touch Physical deh, touch. Ya, jangan dilakuin gitu aja. Yang penting kita sudah tahu ya. Ya, itu Kita harus tahu dulu dunia kerja ini memang kita harus ada boundaries ada bordernya. betul. Gitu, Berarti ini Fai. memang salah satu yang kita notes juga kayak memang penting memahami love language, tapi karena hubungan kita di tempat kerja itu profesional Lebih banyak ke versus personal gitu. Jadi that's why kita juga harus memborder gitu kalau misalnya tentang physical touch itu, Mbak Vero. dan di dunia kerja itu juga hati-hatinya gitu. Kalau misalnya kita kayak di art of listening, tolong sesama gender aja ya. Jangan beda gender, jangan lintas gender. Ada kan memang kalau di kantor sering terjadi. Responnya tuh malah ini suka sama aku ya. Pasti Jadi salah paham ya. Oke. Enggak kok, aku melakukan ini ke banyak orang, kok nggak cuma ke kamu aja, misalnya kan kayak gitu. Ya, Nah, apa yang harus Mas Pai lakukan jika itu terjadi? Ya, dikomunikasikan. Balik lagi, komunikasi. Samakan persepsinya ya Mbak Nanda ya. makanya Aku melakukan ini karena aku teman kamu ya, gitu. Aku melakukan ini karena aku menganggap kamu teman kerja yang harus memiliki hubungan baik gitu. intimate-nya itu karena memang dari Caring. kerjaan ya, Buat caring. ditekankan lagi kalau ini aku lakukan ini cuman buat karena aku menganggap kamu sebagai teman kerja. Dah, sampai itu aja. Resikonya nanti kalau misalnya kita menerapkan kelima-limanya, ternyata ada yang salah paham, jadinya ruwet ya kerjaan, jadi nggak tuntas. Malah hubungannya udah nggak profesional lagi. Ya, benar. Takutnya kayak gitu yang ya. mengarah ke hal yang kita tidak inginkan gitu. Banyak terjadi. Lalu ini bagaimana caranya seorang bisa menyesuaikan bahasa ini cintanya? case-nya nih yang kedua, kalau misalnya sama pasangan gimana? Oke. Ya, Mbak Vero. Belum punya pasangan apa? Sebagai yang- Apa gimana? Udah, Oh, tapi kan Oke. Ngomong ya, ngobrol kalau kayak gini ini. Ngobrol mau nggak mau lagi. Kayak jadi kadang sometimes dia mengerti atau enggak. Yang penting kita sudah ngobrol. Aku sukanya di gini ini, diajak ngomong. Kalau aku melakukan sesuatu buat kamu, tolonglah berikan sepatah dua patah kata atau berikan bunga dengan satu mawar aja pun warnanya hitam nggak apa-apa, entah apa, kasih notes. janganlah gitu. hitam lah, mawar hitam serem. Biar susah dia nyarinya. Ya kan? Serem banget mawar hitam. Agak lain emang. Iya, jadi seperti itulah. Dibicarakan aja kan Mas Fai kan orangnya komunikasi jago, jadi apa-apa bisa lah pasti Mas diobrolin gitu, dan pasti bangga siapapun yang mendapatkanmu pasti bangga Mas. Lanjut. Aku mau nambahin. Oke. Ntar aku mau nambahin yang tentang pasangan ya. Memang kalau dari aku sendiri ya, memang kita udah mengasesmen masing-masing nih. Misalnya so aku butuhnya quality time Oke. sama physical touch gitu. Terus sementara kita LDR gitu kan, yang Oh, mana tuh iya. nggak dapet tuh dua itu gitu kan. Terus gimana caranya kalau misalnya kondisi yang tidak memungkinkan gitu untuk love language kita terpenuhi ketika bersama pasangan. Kuncinya adalah komitmen. Iya. Jadi di Stanberg gitu ya. Wah, ini beda lagi nih bahasa dari Iya panjang teorinya beda lagi. sampai jam 5 nanti. Jadi salah satu teori triangle love, mungkin nanti Mas Fai bisa nyari-nyari ya. Gila ada filmnya tuh salah Triangle satu- Love. Oke. Oh, bukan cinta segitiga. Bukan ya? Oh beda. Beda. Korea bukan? Bukan. Oh bukan. Thailand. Jadi yang namanya hubungan relationship itu ada 3 basic gitu. Yang pertama itu komitmen, yang kedua intimacy, dan yang ketiga Ya itulah. Iya. Oh, ya. Oke, passion ya. Lama dia ya. Pikir lupa katanya
Lagi recall tadi Lim, Iya, coba untuk yang recall. bisa yang bisa menyatukan membuat kita stay yaitu yang komitmen. Komitmen, betul. Komitmen. Jadi, Benar. apapun kondisinya, apapun lingkungannya, ya kalau emang kita udah komit sama dia dan dia komit sama kita, you will survive. Susah loh. Apapun yang Susah terjadi loh kalau udah mau berkomitmen ya. stay dengan komitmen itu. Sesulit apapun masalah kita, tapi kalau kita ingat komitmen, ya balik-balik lagi, ya Lagi udah. lagi. Ya udah In a komitmen. happy way. Oke. Mungkin salah satu jawabannya Mas. Semoga bisa menjawab Mas Semoga Fai. bisa menjawab ya Mas Fai. Semangat menyala bosku. Ajak Menyala nyanyi, Mas Fai. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Mas Iman. Imam Rais dari UTCST. Oke. Ini saudaranya Pak Imam Rais. Imam Rais, bukan ya? Beda ya. Amin. Amin Rais. Oke, pertanyaannya, Mbak Nanda dan Mbak Vero, maaf mau bertanya, bagaimana cara kita dapat mengetahui bagaimana love language dari rekan kerja kita? Apakah dengan dicoba satu-satu atau ada cara lainnya? Terima kasih. Wah, gimana nih Mbak Nanda dan Mbak Vero? Ya, itu tadi ya. Balik-balik Bapak lagi yang Iman. kayak tadi. Kita Karena sering bareng. jangankan kita mengakses orang lain, diri sendiri aja sometimes kita belum tahu kita tuh senangnya Iya. gimanain gitu kan. Tapi karena sering kita ketemu ya, dari ceritanya teman, dari cerita teman kerja, atau ngeliatin atasan kita juga kadang-kadang bisa Mengutip. Iya, bisa mengerti lah. Oh, dia seneng ya kalau digituin. Jadi kita kalau misalnya butuh dia doing something with yang dia suka gitu kan. Mungkin mengamatin. Tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kecil-kecil Iya, yang kayak nanyain. lagi misalnya lagi ngobrol gitu atau lagi quality time kayak lagi ngobrol Iya, makan quality siang kayak lu senengnya kalau misalnya lagi atau enggak gini deh tanya basicnya tuh lu butuh apa sih? Kalau misalnya lu Dia butuh merasa duit happy, gimana? ya Butuh 5M. everyone does. Oh, aku juga kalau gitu. Mungkin pertanyaannya lebih masuk ya. Tapi ya lebih banyak mengamati sih ya dari cerita atau kita mungkin ada sekali dua kali percobaan. Bisa Oke. jadi ya. Trial error lah, kira-kira dia Trial sukanya error. lagi apain nih gitu. Tapi apa se-effort itu aku sama dia? Ya tergantung motivasinya apa, tujuannya Iya. kita apa. Kan tujuannya mengapresiasi. Thank you ya udah bantuin aku. Ini emang harganya nggak seberapa, jangan dilihat harganya ya. Misalnya nih kalau misalnya mau nyoba yang giving Ya. tangible gift gitu atau kamu mau langsung pulang atau ini dong kita temenin aku ke sini dong. Tapi ini in a positive way ya, bukan mengarah ke negatif kayak Ya. sebagainya itu jangan. Ini misalnya kayak sama-sama cowok gitu atau sama-sama cewek. Misalnya Mbak Indah kamu langsung pulang nggak atau temenin ke Alpha Gift dong? Alfamart dong gitu. Alphagif. Aduh. Aplikasi kali. Tuh, kan. Atau enggak temenin belanja dong gitu kalau misalnya sama-sama cewek. Boleh nggak bawa ini merek gitu? Boleh ya? Sebenarnya kita tidak disponsori. Kita belum disponsori, mungkin nanti kalau udah ada. Atau kayak minggu ini kita renang yuk gitu. Ciwi-ciwi. Udah renang yuk gitu. Kita lihat ya responnya seperti apa gitu ya. Dia dibayarin tapi gimana dong? Boleh kalau dia bayarin di employee gitu. Oh. Ada maksudnya. Kalau dicoba satu-satu mungkin effort banget ya. Ya, Jadi effortnya apa? tergantung Tapi kalau pandangan. ke atasan memang ada loh beberapa begitu. Dia biar untuk dapat apresiasi tadi kan. Untuk ada orang yang memang seneng dipuaskan. Jadi puas kalau misalnya bisa serve orang lain gitu. Memang ada orang seperti itu. Bisa. Atau by itu tadi quality time. Ya, Kita quality time ngobrol. tadi. Ngobrol. Open. Jadi kayak ngobrolnya tuh hati ke hati, full tension. Terus jangan di split attentionnya dengan main HP, jangan di split Ya. attentionnya dengan kerjaan. Itu manner juga ya. Jangan Ya, di betul. quality conversation gitu, ngobrolnya yang berkualitas. Ya bener-bener I need to know you more gitu. Aku butuh tahu kamu lebih dalam. Aduh, Tapi I need tapi to tetap know more about you itu udah agak-agak ini ya. in a positive way ya. Balik lagi in a positive way. Ini agak-agak blunder ya. Agak blunder kan. Ambigu ya. Aku takut ya ngomongnya.
Agak-agak Oke, blunder. nah gitu ya mungkin Mas Amin Rais. Oh, Rais, Iman Rais, Mas Iman Rais. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, ada lagi nggak nih pertanyaan dari teman-teman? Oke, ada nih satu lagi nih dari Kak Jefferson dari Halo, Kamaju. Kak Jep. Selamat sore Mbak. Bang, abang ya. Abang ya, Bang Jefferson. Oke. Selamat sore Mbak. Izin bertanya, saya Jep dari Kamaju. Yang pertama, dalam lingkungan kerja yang multikultural, bagaimana love language dapat diterapkan secara efektif mengingat perbedaan budaya dan nilai yang mungkin ada? Kemudian yang kedua, bagaimana love language dapat mempengaruhi motivasi dan produktivitas karyawan di tempat kerja? Kalau boleh sekalian contoh konkretnya ya Mbak. Terima kasih. Oke, gimana nih Mbak Nanda, Mbak Vero? Oke. Yang satu, multikultural ya. Ini agak apa? Iya, ya kan? Agak luas. Agak luas membahasnya sampai jam Tapi 5. nggak apa-apa kalau misalnya multicultural itu kayak misalnya apa ya, culture di contoh di yayasan ya. Contohnya ini terjadi benar terjadi. Jadi kalau bapak-bapak itu kalau ketemu pasti jabat tangan kan. Ya. Siapapun sama siapapun tidak memandang itu merasa di honored gitu, harus merasa di dihargai gitu. Kayak apapun jabatannya, apapun posisinya tuh tetap setiap ketemu itu jabat tangan gitu. Nah, mungkin kalau yang cewek-ceweknya tuh agak, kan kita nggak boleh ya secara Muslim kan nggak boleh berjabat tangan gitu. Iya, berjabat Jadi tangan. itu cukup sampai nanya kabar aja gitu. Cukup sampai Kayak hanya kayak memberikan gesture misalnya gitu, memberikan gesture selamat pagi gitu misalnya. ini boleh ini enggak sih diartiin multicultural ini bukan hanya budaya Seluruh ini. Indonesia ya berarti maksudnya. Iya, multicultural. Terus mungkin bagaimana love language dapat diterapkan. Mungkin ada kayak kita orang Sumatera ya. Orang Sumatera itu kan kadang Mungkin kita biasa ya ya kayak biasa kayak ngomong woi gitu. kita ngomongnya pakai Tapi urat. kadang ada satu yang suku misalnya kan dari Kalasan yang ini kok Kalasan teriak-teriak gitu kan, kok dia Kok kayak aku dimarahin ya dimarahin, gitu ya. padahal kan Kok aku Kaget ya, dimarahin. kalau kamu Culture tahu shock. kita kan memang suaranya aja, kalau saya enggak ada Kita memang baik kok. kami baik. Oke. Baik, enggak makan orang. Nggak gigit gitu. kan? Enggak gitu. Mungkin kita harus lebih mengerti ya, Mbak Nanda ya. Betul. Harus lebih banyak Memahami budaya Memahami. rekan kerja kita Tapi juga yang ya. pasti ya karena multikultural ini kita harus menghargai. iya harus. Menghargai oh dia nggak nyaman misalnya dilakukan seperti apa. Jadi kita harus hargai, kita nggak boleh memaksa. Memaksakan. Kayak aku senang melakukan orang seperti ini, tapi kenapa kamu nggak senang gitu. Iya. Nah itu kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus menghargai. Oh budaya di sini tuh emang nggak boleh seperti itu. Menghindari lah ya, bukan nggak boleh, tapi menghindari lah ya, supaya tidak ada terjadi shock culture nanti ya. Apalagi ada nilai-nilai yang dianut gitu kan. Yang namanya nilai kan udah basic ya, belief gitu kan, kepercayaan dan lain sebagainya. Itu kita harus menghormati itu gitu. Tidak boleh Memaksakan. membawa budaya kita. Ya kayak basic sih kayak di mana bumi dipijak, di langit dijunjung. Oke. Nah, terus Masih gimana nyanyi caranya kan, kalau bagus. misalnya berbeda? Ya quality time. Quality time dengan Semua jawabannya quality time. Enggak. balik Intinya lagi, kita harus caring aware. tadi, ya caring tadi ya, peduli juga dengan mereka. Ya, buat apa kita Backgroundnya harus apa. quality time? Buat apa kita harus peduli? Buat apa kita harus mengetahui orang lebih dalam? Ya biar kita bisa tahu batasan-batasan mana yang harus kita border dan yang harus kita lewati dan yang nggak harus kita lewati gitu. Biar Yes. nggak ada mispersepsi juga, Betul sekali. biar nggak ada sikut menyikut tadi gitu. Itu segitu pentingnya. Gitu. Love Get to language know dapat more. mempengaruhi motivasi dan productivity karyawan di tempat kerja. Bagaimana love language? Tadi kita udah bahas juga ya di awal ya. Appreciation. Appreciation tadi. Appreciation. Jadi ya Contoh mungkin ini konkretnya, Mbak. aku kutip lagi ya di sini ya. Kalau misalnya memang pada dasarnya manusia tuh pengen tahu nih apa yang dia lakukan itu berharga gak sih? Impacted gak sih? Iya. Ya sedikit banyaknya ya kita nggak mengapa ya kita nggak
eh kita nggak munafik gitu, kayak pasti kita pengen tahu dong sekecil-kecilnya kontribusi kita, aku pengen tahu kontribusi itu tuh berharga apa enggak gak sih. Love language dapat mempengaruhi motivasi dan produktif. Itulah kalau misalnya dia merasa being valued gitu, dihargai, dia bakal lebih effortless untuk mengerjakan sesuatu, untuk motivasinya tuh ya buat aku happy di sini karena aku merasa dihargai. Sesimpel itu, sesederhana itu. Aku happy di sini karena aku merasa ya kontribusiku tuh sangat dihargai. Apalagi kalau misalnya Diapresiasi sama perusahaan, Diapresiasi ya, sama balik lagi ke teman-temannya apresiasi juga. tadi ya. apalagi kalau misalnya dia udah kerja banyak tapi perusahaan tidak melihat itu atau atasannya tidak melihat itu lebih tersisa kan. Love language itu bisa jadinya nanti ujung-ujungnya jadi kayak bonus gak sih? Happy, Yes, happiness index. yes. Happiness index. Bisa kan? Jadi Itu sih mungkin kaitannya ya sama Motivasi ya. sama motivasi karyawan gitu. Jadi mereka enjoy their job and they're Yes. trying to do their best gitu. Berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oke. Nah, mungkin itu ya Bang Jefferson dari Kamaju. Semoga Semoga jawabannya menjawab. Oh, contoh konkret. contoh konkretnya. Kurang satu lagi. Apa tuh contoh konkretnya kira-kira ya? Kalau aku tadi itu udah nyampe ya. Motivasi. Oke. Contoh Dikasih konkret namanya- apresiasi. Contoh konkretnya kita kayak tadi balik lagi kayak misalnya tadi word affirmation tadi. Ya nggak sih? Word Kayak affirmation, berikan pujian ketika temanmu mendapatkan prestasinya dia, congratulations, say congratulations, terus give something gitu kan, kayak yang apa, bermakna buat dia gitu. dengarkan dia, ada orang yang senang loh didengarkan pencapaiannya juga, ya kan? Iya. Itu tuh membuat kita jadi termotivasi. Motivasi ya. Aku diterima nih di sini. Terus jangan menganggap misalnya dia lagi cerita dia capaiannya ini, jangan menganggap dia sombong atau enggak gitu. Kita jauhkan pikiran itu. Orang Cukup Indonesia tuh memang katanya memang kecenderungan seperti itu ya. Ketika ada orang menceritakan pencapaiannya, terus ada muncul tuh muncul prasangka ya. imajinasi yang nggak penting itu kan. Betul. Padahal itu sebenarnya harus dilatih ya. Untuk tidak judgment. Ya, Tidak gampang. judgmental. Sama kayak orang-orang kan misalnya sedang menjudge ya. Baper gitu kan kadang-kadang nggak penting ya. Kita kan nggak tahu ya orang itu Apa yang dialami. apa yang dialami. Jadi jangan merasa superior, inferior untuk hal itu ya. Orang-orang itu butuh jangan suka dijudge gitu nanti. Ya, Oke. itu. Oke, terima kasih Mbak Nanda dan Mbak Vero dari Bang Jefferson Kamaju nih. Semoga bisa menjawab ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira ya dari teman-teman? Waktunya tinggal berapa lagi? Oh, Ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, kalau gitu sesi tanya jawab kita ini diakhiri dulu ya. Terima kasih antusiasnya untuk teman-teman yang udah tanya dan mohon maaf ya untuk pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Terima kasih juga Mbak Vero dan Mbak Nanda nih sudah bisa mau menjawab semua pertanyaan dari teman-teman di sini. sama Mbak Indah, Mbak Nanda. Oke, nah sekali lagi saya mau ingatkan juga nih untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung tadi di tengah-tengah ya, bisa untuk presensi dulu nih teman-teman ya. Bisa langsung di scan QR mungkin di layar, atau mungkin teman-teman bisa juga langsung lihat linknya yang ada di kolom chat untuk link presensinya. Kita tunggu kurang lebih mungkin 30 detik aja nih teman-teman untuk presensi ya. Boleh langsung presensi teman-teman yang belum presensi. Oke, tadi seru banget ya Mbak Vero dan Mbak Nanda, teman-teman kayaknya antusias banget nih untuk tanya-tanya sama Mbak Vero. Sebenarnya pasti masih banyak ya, banyak yang benar-benar kita alami kan. Relate banget ya Yang real, sebenarnya di tempat kerja Dan gitu masih ya. banyak pasti pertanyaan-pertanyaan yang kadang belum tersampaikan Iya. ya, mungkin belum keungkap lah semua. Tapi ya kita lihat tadi ya apa yang mereka alami, semua teman-teman alami ya kita juga alamin kan kayak gitu tadi. Semoga kita berkembang lebih baik lah nanti. Amin. Oke. Nah, mungkin setelah ini kita bisa lanjut untuk ke form feedback nih.
Kepada seluruh peserta, saya harapkan untuk mengisi form feedback dengan melakukan scan QR yang tertera pada layar atau klik pada link yang telah dikirimkan panitia di kolom chat. Nah, untuk waktu pemberian feedback ini kita berikan kurang lebih 1 menit ya untuk mengisi linknya. Dan habis sesi feedback ini akan ada kuisis ya teman-teman. Jadi jangan leave dulu nih teman-teman karena bakal ada hadiah yang menarik untuk pemenang kuisisnya nih. Jangan leave dulu. Ya, nanti kita akan ada 3 pemenang untuk kuisisnya. Oke. Lumayan nih, 3 Iya, orang lumayan nih hadiahnya teman-teman. di employee ya. Ya nggak seberapa, cuman Ada lah ya. apresiasi. Apresiasi ya. Kayak tadi nih, apresiasi. Ini apa namanya, Bu? Gift ya. Giving, tangible gift. Gift. Kamu ada untuk kami. Tangible gift. Tangible gift ya. Jadi buat teman-teman ya, misalnya atasannya berupaya untuk memberi apresiasi gitu ya. Kita jangan lihat, jangan mutung, bukan mutung, apa sih? Ngambek-ngambek. Undung. Enggak, Kayak itu satu bahasa. Oh ya. masa gini doang sih gitu. Oh, ini Apa ya? menyepelekan ya. Jangan gitu, Menyepelekan. karena memang kalau misalnya lebih besar pasti sifat manusia itu Nggak pernah berharap cukup. berharap itu ekspektasinya itu bertambah gitu. Jadi makanya sering dibilang jangan lihat value-nya ya gitu, tapi lihatlah effortnya misalnya gitu, usahanya, niatnya untuk mengapresiasi kita, niatnya buat lebih engage atau lebih dekat sama kita gitu. Ya, benar sekali itu. Jangan selalu berpikiran negatif, Oke. Balik lagi ke tadi kan. berpikiran positif. Berpikir positif ya, tidak ada prasangka tadi itu ya. Podcast yang selanjutnya kayaknya. Boleh nih kayaknya. Terus sama word of affirmation. Word of affirmation itu kita nggak harus dapetin dari orang kok. Ya, diri sendiri. Kita sangat bisa melakukan itu buat diri kita sendiri. Memeluk diri sendiri itu bisa ya. salah Sometimes satunya. tuh kayak dunia itu mendengar loh. Ya, Apa semesta ya. Semesta betul, itu betul. mendengar Ya. apa yang kita ucapkan gitu. Kalau misalnya kita selalu memberikan aku jelek, aku nggak Jadilah. bodoh ya, amit-amit. Aku nggak pintar, aku nggak bisa apa-apa. Ya itulah yang terjadi gitu. Bisa terjadi beneran ya, Itulah beneran yang ya. akan kamu alami gitu. So that's why word of affirmation itu sangat-sangat berimpact buat kita self love gitu, buat kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kita benar kan? Love language kita adalah Yes. word of affirmation. affirmation. Itu Kalau kalau kita misalnya- sampai sekarang masih hidup. kalau misalnya nggak ada yang ya udah Ya udah, kita kita ambil sendiri sendiri. gitu. Act of service sama gift juga bisa kita lakukan sendiri kan? Kayak Tapi kan di dunia I can kerja bought ya. myself a flower, misalkan kayak lagunya Miley Cyrus gitu kan. Ya, Kalau cuma nggak ya ada yang itu- ngasih bunga ya udah kita beli buat sendiri diri ya. sendiri. Tapi di dunia kerja, ini kan sekarang lagi di dunia kerja. Balik ya Bu. Berarti kalau acts of service di dunia kerja, kalau nggak ada yang bantuin, ya Ya kita udah. kerjain sendiri. Balik-balik. Jadi apa gunanya rekan kerja? Iya betul. Oke nih, ayo teman-teman udah pada isi feedbacknya belum nih? Kita isi feedback dulu yuk teman-teman yuk, sebelum kita mulai kuisisnya yuk. Udah. Oke, next nanti kita akan ada kuisis. Jadi teman-teman nanti ikutan kuisisnya ya. Akan ada hadiah menarik nih dari kami. Tapi jangan lupa untuk mengisi presensi dan feedback terlebih dahulu ya teman-teman semua ya. Dan untuk syarat ikut kuisis ini nanti teman-teman wajib untuk cantumin nama _ entitas atau domisilinya. Jadi jangan lupa diganti ya di rename kalau misalnya namanya belum sesuai nih. Harus ada nama _ domisili atau entitas kayak gitu. Ada yang belum rename mungkin teman-teman bisa diganti dulu ya supaya kalau misalnya menang bisa Langsung dapat. yeay. Alhamdulillah. Oke, next Mbak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah isi feedback ya. Yang belum masih ditunggu yuk untuk isi feedbacknya dulu. Dan reminder juga nih kepada peserta kuisis nanti, mohon untuk diperhatikan juga ya bahwa jawaban yang cepat dan tepat menjadi penentu pemenang dari kuisis ini. Selain itu, waktu pengerjaan kuisis nanti maksimal 5 menit.
Jadi, pastikan untuk menjawab secara cepat dan tepat untuk bisa menjadi pemenang kuisisnya. Ikutan Anda yuk. Anda ikutan. Oke. Ini kuisisnya udah mulai ini ya, berjalan ya? Oh, belum ya? Oke. Gimana? Udah bisa mulai kuisisnya sekarang? Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman. Tadi mungkin masih ada yang ngisi feedback, boleh dilanjutin dulu untuk isi feedbacknya. Oke. Oh, ini udah ada nih kuisisnya nih. Join my quiz. Untuk kodenya 903774. Yuk join yuk teman-teman yuk untuk ikut kuisisnya yuk teman-teman. Hadiahnya menarik banget nih. Ntar bakal ada 3 pemenang kuisis. Wah. Udah ada yang join belum? Udah ada 2 peserta yang join dari Mbak Konita LSP Abi. Ada Mbak Nurul Fadilah dari LSP Abi. Ini dari LSP Alkindo juga nih, ada Mbak Alivia. Ada Mbak Intan Rara. Halo Mbak Rara. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Diandra Divika dari KBUT. Ada Fitria Nur Alifa LSP Abi. Ada Bang Jefferson dari Kamaju. Love people. Hadir. Thank you. Deker kok nggak ada ya, Deker? Belum kali, belum ya Mbak ya. Kemana ya Deker? Sibuk kali ya ibunya ya? Ya jam segini. Pada ngapain tuh biasanya di daycare tuh Mbak? Kalau jam segini tuh biasanya anak-anak baru bangun tidur, ada yang mau tidur. Mandi Ada ya, yang mandi main. sore ya. Oh ya. Mungkin anak-anaknya bisa diajak join juga. Join Yang podcast. ada berantakan. Join podcast. Teriakannya lumayan. Oke, buat yang belum tahu caranya bisa langsung aja join quiz.com ya. Bisa langsung aja dan masukkan kode kuisnya yaitu 903774 yang ada di layar teman-teman semua nih. Oke, ini ada lagi dari LSP Alkindo Mbak Novita. Banyak ya dari LSP ya ternyata ya. Terima kasih LSP. Terima kasih. Kamar juga banyak kita maju. Ada Erawati GSI, ada Iman Rais GSI, ada Rosi KMS. Jauh nih Terima dari kasih. KMS. Ada Wahyu Saes dari GSI. Ada Minto Rosasi. Deker nggak ada satu biji Kamaju. pun. Belum kali Mbak. Belum kayaknya. Oh sinyal. Ya bisa jadi. Ada Mbak Dina Rahayu, ada Mbak ada siapa? Yadi Padamna dari KMS. Ada Mbak Sindria. Ada Arifai Damasta. Oke, teman-teman 2 menit lagi kuisis akan dimulai. Nih teman-teman join dulu yuk semua yuk. Ada Rizal Perdana. Aduh. Kamaju. Ada Tika dari KMS kali ya. KMS. Iya. Ivan. Mas Ivan, Mas Ivan LSPAB. Oh ada ya. Kamaju. Oke, teman-teman ayo mulai join ya. Karena 2 menit lagi kuisis akan dimulai nih teman-teman. Boleh langsung join ya. Bisa langsung ke myquiz.com, join myquiz.com dan ketik untuk kodenya 903774 untuk mulai kuisnya. Yuk teman-teman yuk join dulu yuk. Total udah ada 25 peserta nih. Di sini ada 41 partisipan. Ayo yang belum join bisa langsung join yuk. 1 menit lagi ya teman-teman semua ya. Kita tunggu karena menarik banget nih hadiahnya. Jangan sampai kelewatan nih. Biasanya hadiahnya ini jadi rebutan nih. Oh iya? Ayo teman-teman yuk. Iya. Iya. Hadiahnya apa? Pada nanti kita lihat. Lumayan healing loh Sabtu. Besok kan weekend. Sengaja dibikin itu podcast hari Sabtu, hari Jumat ya. biar bisa Sabtunya dipakai bisa. buat Sabtu ya. Iya. Emang buka tempatnya. Buat minggu depannya Mbak Vero ya. Depan.
Oke, ada yang nambah lagi nggak? Ada nih dari Claudia GSI, Ryan GSI, EHSK Maju, ada Abdul Wahab dari GSI, ada Sundu dari LSP Abi. Nambah lagi Mbak Syifa Rahma, ada Mami. Mami Ashraf. Oke, teman-teman, kita mau mulai kuisisnya nih. Kita siap-siap ya semuanya. Total 30 peserta. Ayo kita mulai. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Mbak Sindria. Sindria nih udah mulai nih. Semangat teman-teman, semoga menang. Intan Rara. Mbak Intan Rara, Mbak Rara. Oke, Mbak Intan Rara masih menduduki posisi pertama. Jangan lupa ya teman-teman, di sini harus cepat dan tepat juga jawabannya. Sejauh ini Mbak Intan Rara masih unggul. Yeay. Ayo, belum ada yang nyalip Mbak Rara nih. Biasanya tuh selalu 11-12 sama Mbak Dika tuh. Oh iya. Ini acaranya LSPAB, pacarannya Yasi. banyak dari LSPAB ya, wah. Oke, nomor 2 ada Mbak Konita. Waduh, disalip sama Mbak Alivia. Mbak Konita lagi. Oke, Mbak Konita ada. Yofi GSI nomor 3 nih. Udah kayaknya cuman apa? Oh, nomor 7. Disalip oleh Mbak Indria. Keren ya, Mbak Rara bener semua loh. Iya, Mbak Rara. Belum, masih 8. Oh, udah dapet itu. Gila. Silakan Mbak Rara ambil hadiah. Udah langsung. Belum. Sabar. Ayo teman-teman, jangan lupa jawabannya harus cepat dan tepat. Yang masih unggul sekarang Mbak Intan Rara, nomor 2 Mbak Konita, nomor 3 Mbak Sindria. Oke, ayo teman-teman yang lain ditunggu yuk teman-teman. Mbak Intan Rara nih masih unggul nih, nomor 1 nih. Oh, salip-salipan nih. Salip-salipan nih ya nih. Mbak Syifa nomor 4. Ayo Mbak Syifa. Wah, disalip nih, Mbak Intan Rara disalip sama Mbak Konita. Sama-sama dari LSPAB. Persaingan ketat ya, Say. Persaingan. Siapa nih hadiahnya? Mbak Syifa tuh. Mbak Syifa, ayo Mbak Syifa. Mbak Syifa mau dikasih hadiahnya ke orang lain atau gimana? Dikasih Mbak Vero ya. Tangible gift, jadi tangible gift. Konita. Wah, Konita. Oh, Mbak Konita nih menyalip Mbak Intan Rara dari LSPAB. Mas Indria masih di nomor 3, Mbak Syifa masih. Wah, ya, Mbak Syifa nomor 2. Waduh, Mbak Intan Makasih, Rara Mbak disalip Syifa. Mbak Syifa. Ayo lagi. Masih butuh hadiahnya, Mbak. Kita siap menerima Mbak Syifa. Oke, teman-teman, 1 menit lagi ya teman-teman. Ayo bisa segera. Mbak Konita masih unggul nomor 1, Mbak Syifa nomor 2, nomor 3 ada siapa nomor 3 ya? Ayo teman-teman, sebentar lagi selesai waktu kuisisnya. Adina Rahayu. Oke, sebentar lagi udah selesai nih teman-teman waktunya. Yuk, bisa yuk. Kita lihat lagi nih. Nomor 1 siapa? Masih Mbak Konita. Sinyal nggak ada apa gimana? Nomor 2 Mbak Syifa, nomor 3 Intan Rara. Nomor 4 ada Fitrianur. Masih pada ini kan ya, ngisi jawaban kan ya. Sebentar lagi selesai nih teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Selesai. Yeay, terima kasih teman-teman yang udah ikut kuisisnya. Sekarang bantu teman-teman untuk menampilkan siapa saja nih yang menjadi pemenangnya. Oke. Selamat untuk Mbak Konita dari LSP, juara 1. Yeay. Tadi ketemu Mbak Konita. Oh iya. Tadi ya.
Oke teman-teman, tim panitia bisa dibantu ya untuk menampilkan siapa saja yang menjadi pemenangnya. Oh, Mbak Rara keluar tuh. Mbak Rara keluar. Itu Admit dulu. admit. Oke, banyak banget nih yang ikut kuisisnya. Persaingan ketat sekali 30. kuisisnya. Jadi memang kuisis itu nggak cuma harus benar, tapi itu harus cepat. Cepat betul, cepat dan tepat gitu Walaupun ya. benernya sama nih, tapi kalau Kalau misalnya dia kita lama, Mm-mm. nanti kesalip-salip ya. Kesalip. turun. skornya tuh nggak sama, tergantung time juga. Seru sih. Selain Kalau cepat, harus kamu tepat. lebih apa? Cepetnya aja apa? Oke, yang Cepet penting aja. bener. Yang penting Yang penting dapat hadiah sih Mbak. Yang penting bener. Oke, ini tim lagi coba untuk Merundingkan ya. pemenangnya nih. Ini ada perdebatan agak sengit nih. lama ya. Iya. Perdebatan sengit. Gimana ini hadiahnya nih? Ini mungkin nanti selanjutnya bisa kali ya di assessment ya, kali boleh ya per entitas gitu. Gimana tuh? Love language di kantor tuh apa aja. Boleh nggak sih? Boleh. Bisa. Bagian para psikolog-psikolognya yayasan menanyakan. Anda juga. Terus membuat itu langsung membuat G-form-nya. Iya, memang sebenarnya udah banyak sih kayak Kayak apa? Ada kayak form gitu. Iya, Kayak G-form kayak Terus gitu. nanti ada beberapa pertanyaan gitu, terus kita cenderungnya tuh kemana gitu. Itu bisa Boleh sih nanti mengambil dari tes kepribadian 16 PF suatu atau hal yang berbeda sih Mbak. Kalau kepribadian itu benar-benar yang form yang terbentuk seumur hidup kita gitu. Jadi actionnya tuh Ya. berbeda. Tapi kalau love love language language itu ini bisa ini ya, bisa berubah-berubah ya. ya tergantung preferensi tadi, Iya. tergantung preferensi Dan kita. nggak selamanya itu Kita aja. melihat ya aku mau nambahin ya tadi kan satu Mbak Vero bisa bilang gimana sih love language itu bisa terbentuk, salah satunya tuh kurang terpenuhi Iya, misalnya zaman dulu. that's cool. Tapi bisa juga kalau kita melihat masa kecil atau iklim yang dibangun sama orang tua kita itu seperti apa gitu. Jadi kayak misalnya misalnya ayah ke ibu kita itu seringnya bantu-bantu kerjaan rumah, Act of gitu. service Act of ya. service. Ya sebenarnya itu basic skill ya yang kehidupan zaman now itu kan siapa saja harus melakukan itu gitu, nggak cuman tugas ibu doang gitu. Oke, menarik betul. banget. Nah jadi bisa dia mungkin waktu kecil melihat Maknya papa aku suka bantuin, ntar aku juga lakukan itu Seperti lah itu. gitu. Atau kalau yang ceweknya aku seneng nih kalau misalnya nanti pasangan aku Berikan nah, hadiah. kadang kan kecenderungan kita melihat suatu hubungan itu kan dari orang tua kita gitu. ya So pola banyak asuh ya. sumber sih, banyak pola Ya, asuh. dari berbagai sumber lah ya untuk kita bisa mengidentifikasinya. Love language kita. Iya, betul. Oke, nah mungkin tim panitia udah bisa nih menampilkan pemenangnya nih. Siapa aja sih yang menang kira-kira? Kita coba lihat ya. 3, Dadah. 2, 1. Siapa nih pemenangnya nih? Oke, selamat untuk para peserta yang menang. Untuk selamat ya untuk peserta teraktif nih. Yang pertama ada Jefferson dari Kamaju, kemudian yang kedua ada Arifai dari Kamaju, dan yang ketiga ada Gani Purba dari GSI. Selamat untuk peserta teraktif kita. Oke, suruh kasih ini ya, kasih reaction ya teman-teman ya. Apaan tuh reaksinya itu coba tuh. Boleh teriak-teriak. Wah, Oke. Terus untuk pemenang kuisisnya yang pertama Mbak Konita LSPAB. Congratulations Mbak Konita. Kemudian yang kedua ada Mbak Syifa Rahma. Mbak Cipa. Congratulations Mbak Cipa. Dan yang ketiga ada Mbak Intan Rara dari LSPAB. Nah, untuk para pemenang dapat langsung menghubungi Mbak Ajeng ya. Nomornya sudah tertera. Mungkin teman-teman bisa screenshot aja nih supaya nggak lupa ya. Congratulations sekali lagi teman-teman. Aku di remove aja. Oke, nah sekarang kita sudah berada di ujung acara nih teman-teman. Gak kerasa ya waktu sudah berlalu. Nah sebelum kita akhiri, kita melaksanakan sesi dokumentasi dulu yuk teman-teman yuk. Dimohon untuk teman-teman bisa open cam ya teman-teman. Kita foto dulu nih, dokumentasi dulu nih. Teman-teman bisa open cam? Yuk. Mas Pak ini. Mas Arif, KMJ, Mbak Estika. Yuk teman-teman ditunggu ya, kita open cam dulu nih. Untuk kita bisa dokumentasi dulu nih teman-teman yuk. Kita mau lihat wajah-wajah dari teman-teman. Mbak Cipa.
Oke, udah pada open cam belum nih? Yang belum open cam bisa open cam dulu yuk. Kita foto dulu bareng-bareng yuk untuk dokumentasi nih. KMJ bertiga tuh. Wah, seru banget ya teman-teman. Kalau misalnya lagi sama temennya boleh diajak foto juga nih biar rame-rame nih. Kita foto bareng-bareng yuk. Itu love language mereka bertiga itu apa ya? Quality time karena bertiga ya Mbak Vero ya. Oh, berempat nambah tuh. Oke, udah pada open cam belum nih kira-kira? Si Fail ikut-ikutan lagi. Udah bisa dimulai fotonya? 1, 2, 3. Udah bisa dimulai belum? Udah bisa. Oke. Tim panitia bantu ya untuk dokumentasinya ya. Saya hitung gaya dulu. Mau gaya apa dulu nih? Gaya love dulu ya. Love language. Kan love language. Ayo semua teman-teman pakai love language-nya. Sarif KMJ. Oke. Baju nggak ada layar lain apa ya? Oke, kita mulai ya. Saya hitung semua pakai logo love-nya mana? 1, 2, 3. Oke, lagi gaya apa lagi? Love language yang di pipi. Oke, kita hitung semua teman-teman. Mana yang berlima tadi? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya Allah, Pak I. Oke, terima kasih teman-teman. Yeay, seru banget nih. Sama-sama. Heboh itu Kak maju. Seneng banget kayak mereka rame-rame ya. Oke, terima kasih Mbak Nanda dan Mbak Vero telah berbagi ilmu bersama sama kita Mbak semuanya. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada audiens peserta teman-teman di sini yang udah join podcast ya. Dan saya ingatkan lagi, saya selaku host beserta seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Corner YLC selanjutnya. Podcast Corner YLC, ngobrol seru menjadi pintar bersama Podcast Corner. Terima kasih. Dadah.